Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah online anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Ayat Kanopan. Tepatnya pada hari ini, Minggu, tanggal 27 September 2020, dengan tema berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai acara kebaktian kita terlebih dahulu duduk yang manis dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengadakan ibadah kita ini. Kita bernyanyi dengan judul lagu Memasuki Gerbangnya. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Allah Bapa kami yang penuh kasih atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dalam satu minggu ini. Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh melindungi kami, bahkan boleh memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami juga boleh bersyukur kalau ibadah online kami bersama adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah boleh kami lakukan. Biarlah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Begitu juga Tuhan firman-Mu yang akan didengarkan oleh adik-adik kami nanti disampaikan oleh guru sekolah minggu. Biarlah Engkau yang bekerja di setiap hati mereka melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apapun yang mereka dengar tentang kebenaran firman Tuhan, mereka boleh lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Persembahan pujian dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Kita dengarkan bersama-sama ya. Namun
mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Boru Saragi. Tetapi sebelumnya kita angkat satu lagu pujian dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Bapa kami yang baik buat segala penyertaan yang selalu menyertai, menuntun dan memelihara hidup kami hingga kami boleh melaksanakan ibadah online ini Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Demikian juga Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan. Berikan hikmat dan kepintaran yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh mendengar firman-Mu, boleh mengerti firman-Mu, lebih-lebih ya Tuhan melakukannya di dalam kehidupan mereka setiap harinya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yang menjadi renungan kita pada minggu ini yaitu yang tertulis di dalam Kitab Keluaran 18, Kitab Keluaran pasal 18 dimulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Pengangkatan hakim-hakim. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian,
dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, ya, sesuai dengan tema khotbah kita pada hari ini, yaitu berdiri dan memohon di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Musa itu adalah sebagai pemimpin bangsa Israel. Ya, pemimpin bangsa Israel. Dan Musa mempunyai mertua, yaitu yang bernama Yitro. Tahu kan adik-adik siapa nama mertua daripada Musa? Yaitu Yitro. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, yaitu tentang pengangkatan hakim-hakim, di mana Yitro di sini merasakan bahwa tugas sebagai hakim itu adalah sangat besar dan sangat luar biasa hebatnya. Kita bayangkan saja adik-adik, bagaimana memimpin 1.000 orang, bagaimana memimpin 100 orang, bagaimana memimpin 50 orang, dan bagaimana memimpin 10 orang. Nah, untuk itulah Yitro sebagai mertua daripada Musa, dia menasehatkan Musa supaya Musa di sini memilih teman sekerja sebagai hakim. Tahu kan adik-adik, tugas hakim itu apa? Tugas daripada hakim itu adalah sebagai untuk mengadili. Ya, jelas di situ dikatakan tadi mengadili. Selain daripada mengadili, ya, Musa diangkat menjadi pemimpin. Kenapa hal ini terjadi pada Musa? Ada dua hal yang menjadi penyebab Musa sangat melelahkan dalam tugas sebagai hakim ataupun sebagai pemimpin di sini. Yang pertama di sini, di mana pada masa itu orang Israel belum mengerti ataupun belum memahami tentang firman Tuhan. Ya, hal ini sangat wajar. Kenapa dikatakan wajar? Karena Taurat pada waktu itu belum ditulis. Taurat ataupun yang menjadi ketetapan pada waktu itu belum ditulis. Ya. Nah, oleh karena itulah Musa mengajarkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu hidup sesuai dengan perintah ataupun ketetapan-ketetapan yang diajarkan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah Musa adalah satu-satunya sebagai hakim bagi bangsa Israel. Sehingga setiap permasalahan di antara mereka harus diselesaikan oleh Musa. Musa memang di sini adalah sebagai pemimpin yang mampu mengurus segala sesuatu hal seluruh bangsa Israel, baik itu secara masalah secara pribadi atau individu maupun secara menyeluruh. Nah, jadi di sini Musa belajar mengenal batas-batas kemampuan dirinya sendiri. Nah,
adik-adik juga di rumah, tentu adik-adik juga mengalami hal seperti ini. Yang mana adik-adik tentu pernah melakukan apa yang telah dinasihatkan orang tua. Misalnya lah dulu hal yang paling kecil tentang kebersihan. Nah, bagaimana mengurus rumah itu supaya bersih, ya, supaya kehidupan di dalam keluarga itu tetap harmonis. Nah, ini adalah merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab anak yang paling tua lah itu tanggung jawabnya bagian kebersihan, bagian halaman nanti anak yang paling kecil. Enggak begitu. Nah, di sini juga setiap anak-anak di dalam keluarga itu harus mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, ya. Tanggung jawab yang bagaimana? Tanggung jawab yang sangat-sangat perlu diperhatikan, ya. Jangan kita menganggap tugas di dalam keluarga itu adalah yang paling tua aja lah. Aku kan masih adik kecil, belum tahu menyapu, belum tahu menyuci piring, begitu adik-adik. Nah, kita di sini juga diajarkan supaya kita mau bekerja sama, mau melaksanakan tugas di dalam rumah tangga itu, di dalam rumah itu, di dalam keluarga kita masing-masing harus dengan penuh tanggung jawab bersama. Nah, untuk itulah di sini adik-adik, Musa mengenali batas-batas kemampuan dirinya. Dia tidak cukup melakukan sebagai hakim ataupun sebagai pemimpin itu, tidak cukup kalau sendiri. Tentu kalau dia sendiri dia akan merasa lelah, dia akan merasa capek. Begitu kan adik-adik? Nah, adik-adik juga kan begitu kan? Coba kalau adik saja mengurusin rumah, mengurusin halaman, adik sendiri mengerjakan, pasti merasa lelah ataupun capek. Nah, demikian juga Musa. Nah, untuk itulah Yitro sebagai mertua daripada Musa menasehatkan supaya Musa meminta bantuan orang lain dalam memimpin bangsa Israel. Nah, di sini ada 4 kriteria. Ya. Tahu adik-adik kriteria itu apa? Ada 4 hal yang perlu di dalam tugas sebagai pemimpin. Yang pertama sekali itu adalah Musa harus memimpin orang-orang yang cakap. Ya, tadi jelas kita baca ya adik-adik ya. Orang-orang yang cakap di sini maksudnya adalah orang-orang yang pandai dalam bidangnya masing-masing. Orang yang pandai, ya. Ataupun cekatan lah ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari cekatan, cakap ya. Kriteria yang kedua adalah Musa harus memilih orang yang takut akan Allah. Maksudnya bagaimana di sini adik-adik? Orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah adalah taat kepada Tuhan. Selain daripada cakap, ya, selain daripada pintar, adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan ini juga sangat penting sekali sebagai pemimpin. Yang ketiga, yang harus dipilih di sini adalah orang yang dapat dipercaya. Kenapa mesti orang yang dapat dipercaya? Berarti di sini harus ada kejujuran. Ya kan adik-adik? Coba kalau kita suka bohong di rumah, ya, pasti kita tidak dipercaya mama kita lagi kan? Betul nggak adik-adik? Coba kalau kita suka mengatakan yang tidak benar, pasti orang tua kita itu pun tidak mempercayai kita. Nah, jadi di sini adik-adik
sangat perlu sekali adalah orang yang dapat dipercaya. Bagaimana supaya kita tetap dipercaya di dalam keluarga itu? Kita harus selalu menunjukkan sikap yang baik, sikap yang jujur. Jadi adik ya, kriteria yang keempat adalah orang yang benci kepada pengajaran suap. Tahu adik-adik maksudnya pengajaran suap? Maksudnya di sini adalah orang tersebut harus berani menyatakan kesalahan kepada kita. Baik pada saat kita memang salah, ya, harus kita berani mengatakan salah. Kalau memang salah, kita katakan salah. Dan kalau kita memang benar, harus dikatakan benar. Nah, keempat hal inilah yang perlu sekali untuk menjadi seorang hakim ataupun pemimpin di tengah-tengah bangsa. Ya, adik-adik. Nah, jadi di sini antara Yitro dengan Musa terjadi dialog, ya. Maksudnya dialog, terjadi percakapan. Bagaimana sebagai pemimpin dan bagaimana juga sebagai penasehat. Jadi Musa di sini bukan hanya pemimpin saja di tengah-tengah bangsa, dia juga harus menjadi penasehat. Penasehat di sini adalah memberikan saran-saran yang positif, ya, dia memberikan saran-saran yang positif. Dan Musa harus belajar mendengar serta mentaati firman Tuhan. Harus mendengar suara Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Inilah yang sangat perlu sekali dilakukan oleh Musa sebagai pemimpin. Yitro merasa bertanggung jawab untuk menyatakan kebenaran kepada Musa sebagai pemimpin itu, bahwa dalam hal ini Musa harus membutuhkan yang dikatakan bantuan daripada orang lain, sehingga dia menyuruh supaya mengangkat hakim-hakim untuk mengadili, ya, ataupun memberikan teguran ataupun memberikan nasihat kepada bangsa-bangsa, termasuklah di sini yaitu bangsa Israel. Nah, jadi di sini Musa sebagai pemimpin dia bersedia untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yitro sebagai pemimpin. Nah, bagaimana sikap Musa dalam hal ini? Musa mendengar apa yang dinasihatkan oleh mertuanya yaitu si Yitro dengan bagaimana? Dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Dia berdiri dan bermohon kepada Tuhan supaya dia dimampukan Tuhan untuk memilih siapa yang menjadi rekan sekerja Musa. Dia memohon kepada Tuhan bagaimana supaya pelayanannya di tengah-tengah bangsa Israel itu menjadi baik dan hormat di hadapan semua bangsa Israel. Nah, jadi di sini kita juga adik-adik sekolah minggu haruslah yang pertama sekali sebagai anak-anak sekolah minggu, yang pertama sekali yang perlu kita ingat dan perlu kita lakukan, kita harus selalu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan adalah firman Tuhan yang senantiasa dapat kita baca, dapat kita dengarkan melalui ibadah, ya, melalui kebaktian-kebaktian, bahkan melalui pribadi kita dengan Tuhan. Kita selalu bermohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan.
Karena doa itu adalah napas hidup bagi orang percaya. Nah, di sini juga Musa selalu bermohon kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap mendengarkan suara Tuhan. Supaya apa? Supaya dia sebagai pemimpin diberikan hikmat di dalam memimpin bangsa. Nah, adik-adik, kita sudah memahami bagaimana Musa itu ya, dipilih Tuhan sebagai pemimpin. Nah, kita pun adik-adik sekolah minggu, kita harus senantiasa rajin di dalam membantu pekerjaan di rumah, ya. Jangan kita menganggap, oh aku masih kecil, kan ada kakak atau abah, ya. Kita harus sama-sama bertanggung jawab di dalam rumah kita masing-masing. Ya kan adik-adik? Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Ayat hafalan adik-adik kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 27. Di situ dikatakan, kita baca sama-sama yuk. Kejadian 18 ayat 27. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan aku abu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Jadikanlah firman-Mu itu Tuhan menjadi berita di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap bertanggung jawab di dalam hal pekerjaan kami, baik itu di rumah ataupun di mana saja Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi teman sekerja Allah di dalam menata layani, di dalam mengasihi sesama kami, di dalam mengasihi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa melalui anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi aktivitas anak sekolah minggu buat adik-adik kami yang kelas Matius, mewarnai seorang anak yang sedang berdoa, ya, mewarnai seorang anak yang berdoa. Nanti guru sekolah minggunya akan membagikan aktivitasnya. Untuk kelas Matius dan Markus, ya, membuat sebuah doa syafaat, ya. Buatlah masing-masing doa syafaat, ya. Bagaimana kau mendoakan orang tua, ya, mendoakan guru, baik itu guru sekolah minggu maupun mendoakan pemerintah ataupun mendoakan pendeta kita. Bisa adik-adik ya? Nah, kiranya adik-adik sekolah minggu tetap semangat di dalam melaksanakan aktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum ibadah ini kita tutup, kita angkat satu lagu pujian lagi dengan judul lagu Jangan Pernah Menyerah. Kita nyanyikan bersama-sama. Jangan
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.